Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kelas 11 AKL 1 dan kelas 11 AKL 2. Semoga kalian baik-baik saja di rumah. Hari ini kita akan memasuki materi ketiga, yaitu mengenai transaksi keuangan pemerintah daerah. Tujuan pembelajaran ini apa sih? Yaitu agar kalian dapat menganalisis, mengetahui transaksi pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, liabilitas, dan ekuitas pemerintah. Dan sebelum memasuki transaksi, kita harus mengetahui definisi keuangan daerah, yaitu semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Nah, yang berhubungan dengan pemerintah daerah itu hak kewajibannya dipungut dan dicatat di keuangan daerah. Selanjutnya itu ruang lingkupnya ada apa aja? Ada hak daerah, kewajiban, penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan daerah yang dikelola sendiri maupun dari pemerintah daerah itu sendiri. Selanjutnya itu transaksi pendapatan daerah. Ialah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran. Ini maksudnya itu ialah setiap pemerintah daerah atau setiap daerah itu memiliki sumber daya. Nah, itu menghasilkan income atau pendapatan disebut pendapatan daerah. Nah, pendapatan daerah ini dibagi atau dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ada pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang akan dijelaskan selanjutnya. Di situ ada pendapatan asli daerah ini meliputi pajak daerah, retribusi, dan lain-lain. Di pajak daerah ini wajib ya, kontribusi wajib kepada daerah yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum pemerintah yang bersifat memaksa nih wajib pajakan. Yaitu jenis pajaknya ada dua, ruang lingkup provinsi maupun kabupaten atau kota, yaitu ada pajak kendaraan motor. Kalau kabupaten kota itu ada pajak hotel, restoran, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya itu ada retribusi daerah. Retribusi daerah itu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Nah, retribusi ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Jasa umum ini yang bersifat dan berhubungan dengan pelayanan umum seperti pelayanan kesehatan, pelayanan parkir, pelayanan persampahan, maupun pelayanan pasar. Selanjutnya itu ada retribusi jasa usaha. Itu ialah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah itu yang belum disediakan oleh pihak swasta dan disediakan oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu misalkan seperti retribusi terminal, retribusi penginapan atau villa, retribusi pelelangan, itu kan belum ada di swasta, jarang. Nah, selanjutnya itu ada retribusi perizinan tertentu. Retribusi perizinan tertentu ini menyangkut kelestarian daerah tersebut. Misalkan retribusi dalam membangun usaha, mendirikan bangunan, misalkan izin mendirikan bangunan itu kan menyangkut tanah gitu kan, itu harus dipungut retribusinya. Selanjutnya ada retribusi izin tempat penjualan beralkohol, itu kan beresiko ya untuk lingkungan atau warganya di situ, itu harus dipungut retribusinya. Selanjutnya itu ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu bersumber dari pendapatan dari bagian keuntungan atas penyertaan modal daerah, perusahaan daerah, dan lembaga keuangan bank. Itu dari kekayaan daerah yang dari bank, perusahaan, modal. Selanjutnya itu ada lain-lain PAD, itu ialah penerimaan daerah yang diperoleh dari barang dan jasa yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Dana perimbangan atau transfer, yaitu dikelompokkan menjadi tiga, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum. Ini dana bagi hasil itu yang untuk kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, sedangkan alokasi khusus itu kegiatan khusus pemerintah daerah, dan alokasi umum ini ialah keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Selanjutnya itu ialah lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu seluruh pendapatan daerah selain yang Ibu sebutkan, PAD dan pendapatan transfer. Itu ada hibah, dana darurat, lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Nah, itu ada hibah. Hibah itu ialah merupakan pemberian dari pemerintah pusat, pemberian hak milik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kalau dana darurat itu ialah yang diberikan pemerintah pusat, dana yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah karena ada bencana nasional atau ada krisis di daerah tertentu, di daerah tersebut. Selanjutnya itu ada kriteria pengakuan pendapatan. Nah, ini bagi menjadi dua, yaitu ada pendapatan daerah A dan LO. Kalau LRA ini laporan realisasi anggaran itu dia berbasis cash basis. Cash basis itu yang benar-benar kasih itu udah diterima oleh pencatatan akuntansi, sedangkan accrual basis itu ialah pencatatan yang
transaksinya walaupun kasih belum diterima udah dicatat gitu transaksinya. Nah, selanjutnya itu pendapatan daerah ini yaitu penerimaan rekening kas umum. Ini kalian baca sendiri definisinya karena waktu ya. Dan pendapatan daerah itu diakui pada saat diterima di rekening kas umum daerah, RK PPKD misalkan, RKUD itu, dan diterima oleh SKPD, diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD. Kalau itu definisinya kalian baca sendiri, yaitu diterimanya itu, diakui itu ketika timbulnya hak atas pendapatan dan juga pendapatan direalisasi. Selanjutnya itu kewenangan pendapatan. Kewenangan pendapatan itu siapa aja sih yang berwenang dari pendapatan ini? Ada SKPD. SKPD sama PPKD ya. SKPD itu ialah seperti itu kan satuan kerja perangkat daerah. Itu dinas daerah, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, lembaga teknik daerah, kecamatan gitu. Kalau misalkan PPKD itu seperti provinsi atau kabupaten atau kota. Nah, kalau SKPD itu yang berwenang adalah pendapatan asli daerah, sedangkan PPKD itu pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, kalau keduanya itu ialah pajak daerah, SKPD sama PPKD. Selanjutnya itu ada standar jurnalnya untuk mencatat transaksi pendapatan. Ini standar jurnalnya. Ada transaksi penerimaan pendapatan pajak daerah seperti ini standar jurnalnya, dan transaksi penerimaan pendapatan retribusi daerah yaitu diterima kas di bendahara penerimaan bank pada kredit pendapatan retribusi daerah. Sedangkan penerimaan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan itu ia diterima di sisi debit kas di bendahara penerimaan atau bank. Sedangkan pada hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan di sisi kredit. Selanjutnya itu ada transaksi penerimaan lain-lain PAD nih yang tadi sudah disebutkan tadi kan. Yang tadi kan pajak, retribusi, ini yang tadi yang dipisahkan lain-lain PAD sama penyetoran pendapatan kas. Nah, ini standar jurnalnya. Ini dihafalin ya. Selanjutnya itu ada akuntansi pendapatan LRA sama LOSKPD. SKPD itu yang tadi ya satuan kerja pangkat daerah yang bawahannya dari PPKD. Ini transaksinya itu ada penerbitan SK, penerimaan pembayaran sama penyetoran pendapatan oleh SKPD kas daerah dan pendapatan langsung disetor ke kas umum daerah. Jadi kalau dicatat laporan operasional seperti ini, penerbitan SK, piutang sama pendapatan LO. Kenapa tidak dicatat di LRA? Karena transaksi penerbitan SK ini belum timbul hak atas pendapatan, jadi kasnya belum benar-benar diterima gitu. Jadi tidak dicatat dari LRA. Yang kita tahu LRA itu adalah cash basis. Dan selanjutnya itu adalah contoh pencatatannya nih, pendapatan SKPD. Ini saat timbul pendapatan seperti ini. Transaksinya yang Ibu akan jelaskan ini penerimaan pendapatan atas pendapatan tertentu oleh bendahara penerimaan ini seperti ini. Nah, Ibu akan menjelaskan dari contoh pencatatan ini, penyetoran kas dari bendahara penerimaan SKPD ke bendahara umum daerah atau BUD yang bisa disebut. Nah, ini tanggal 14 Juli bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan PBB yang diterima ke kas daerah. Jadi bendahara penerimaan ini dia menyetorkan nih ke bendahara umum daerah. Nah, dicatatnya itu di jurnal atau neracanya itu RK PPKD, rekening koran PPKD 2,5 juta karena bendahara penerimaan kan mengeluarkan dana ya, dana yang PBB itu, pendapatan PBB itu masuk ke rekening korannya PPKD, jadi dimasukkan ke debit, bertambah di PPKD 2,5 juta, sedangkan berkurang di kas di bendahara penerimaan. Selanjutnya itu ada akuntansi pendapatan PPKD. Nah, ini standar jurnalnya. Ada transaksi penerimaan pendapatan dana perimbangan yang dicatat laporan operasional itu di sisi kredit kas di bendahara penerimaan atau bank, sedangkan di kredit itu pendapatan dana perimbangan. Ini dana perimbangan, transaksinya misalkan penerimaan pendapatan lain-lain yang sah, itu kreditnya debitnya kas di bendahara penerimaan atau bank, dan kreditnya itu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya itu adalah akuntansi pendapatan PPKD. Ini transaksinya, laporan operasionalnya yang tadi sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, transaksi yang sebelumnya itu. Nah, ini contoh pencatatan pendapatan PPKD. Yang tadi kan SKPD, sekarang pencatatannya dari PPKD. Nih, misalkan tanggal 1 Februari 2015 PPKD menerbitkan SKP daerah atas pajak hotel untuk bulan Januari sebesar 12 juta. Maka fungsi akuntansinya jadi piutang pajak hotelnya ini di sisi debit sebesar 12 juta, pendapatan pajak hotel LO itu 12 juta.
Nah, selanjutnya itu ada tanggal 10 Februari berdasarkan ketetapan pajak wajib pajak pembayaran. Jadi dia wajib pajak nih. Jadi masuk ke di kas daerah atau kas di bendahara penerimaan itu sebesar 12 juta. Piutang pajak hotel, si pajak hotelnya ini dikredit 12 juta berkurang. Sedangkan di jurnal RA-nya perubahan saldo anggaran lebih itu sebesar 12 juta di debit dan pendapatan pajak hotel sebesar 12 juta di sisi kredit. Selanjutnya itu ada transaksi belanja dan beban pemerintah daerah. Nah, belanja itu ialah pengeluaran pemerintah daerah dari rekening kas umum daerah sebagai pengurangan kekayaan bersih atau ekuitas dana lancar pada periode bersangkutan. Ini dibagi dua kelompok menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, yaitu ada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung itu apa sih? Belanja langsung itu belanja yang dianggarkan yang berhubungan secara langsung oleh kegiatan pemerintah daerah. Sedangkan belanja tidak langsung itu belanja yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program atau pemerintah daerah. Itu ada belanja pegawai. Ini bedanya belanja pegawai ini, keduanya itu ialah kalau belanja pegawai di belanja langsung ini yaitu seperti seperti honor pegawai, terus atas kegiatan pemerintah daerah. Sedangkan belanja pegawai belanja tidak langsung itu ialah yang berupa gaji dan tunjangan gaji pegawai. Selanjutnya itu adalah beban. Beban itu penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berubah pengeluaran atau konsumsi aset. Nah, ini ada perbedaannya. Perbedaan yang kalau di belanja itu dicatatnya disajikan di LLA, sedangkan beban itu disajikan di LO dicatatnya. Nah, ini kas basis belanja, kalau beban itu ada ialah akrual basis. Selanjutnya ada dokumen sumber belanja. Ini maksudnya dokumen, bentuk-bentuk dokumen yang akan diberikan kepada bendahara penerimaan. Itu bentuknya, ini ada SP2D, nanti kalian lihat aja contohnya di internet. Nah, ini bentuk-bentuknya, buktinya agar cair dananya gitu. Selanjutnya itu ada standar jurnal untuk mencatat transaksi belanja. Ini standar jurnalnya penerimaan SP2D, dan di SKPD ini kan ibu singkatannya udah ibu kasih tahu ya di PPT sebelumnya. Nah, ini standar jurnalnya. Nah, selanjutnya itu ada contoh pencatatan belanjanya. Ini pada 1 Agustus SKPD menerima SP2D untuk belanja. Nah, dalam penerimaan SP2D dicatat dengan kas di bendahara pengeluaran sebesar 6 juta, dan sedangkan untuk jurnal mencatat transaksi belanja ini, kalau PPKD akan menjurnal dengan ini. Nah, sekian. Terima kasih. Misalkan kurang jelas atau kata-kata ibu berlibat, mohon maaf. Dan kecepatan, ini karena durasinya. Semoga kalian mengerti. Kalau tidak mengerti bisa PC ibu melalui WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.